Bab 641. Dia segera meletakkan sendok sayur yang ada di tangannya, kemudian menarik-narik pakaiannya dengan kaku dan canggung. Yang mulia sudah sampai. Kenapa tidak menyuruh seseorang memberitahuku agar aku bisa mengganti pakaian? Menurutku pakaian ibu sudah bagus, tidak perlu menggantinya, sahut Mentari. Gita memelototi Mentari. Apa yang kamu tahu? Aku sependapat dengan Mentari. Aku juga merasa bahwa penampilan selir Gita sangat bagus, timpal Arjuna sambil tersenyum tipis. Bukan menyanjung atau meringankan rasa malu Gita, Arjuna benar-benar merasa bahwa pakaian Gita bagus. Karena terbiasa melihat pakaian-pakaian cantik di ibu kota selama ini, pakaian kasual ketat berwarna polos milik Gita benar-benar membuat Arjuna merasa enak dipandang. Kepalanya tidak mengenakan aksesoris rambut apapun, hanya sanggul yang diikat dengan pita bunga, membuatnya tampak sangat anggun. Seperti perasaan tenang dan damai yang dirasakan setelah melalui hal-hal sepele dalam hidup. Setelah menerima pujian Arjuna, Gita menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia membungkuk pada Arjuna lalu berkata, "Terima kasih atas pujian yang mulia." Hormat kepada yang mulia. Inilah sifat pemalu seorang wanita dewasa, pesonanya terlihat jelas pada setiap gerak-geriknya. Arjuna merasa sangat rileks dan gembira melihatnya. Dia segera berkata, "Selir Gita, tidak perlu melakukan formalitas seperti ini. Anda adalah selir kekaisaran, aku hanya menteri." "Tidak." Gita menggelengkan kepalanya pelan. "Gelar selirku hanyalah gelar kosong. Aku hanyalah seorang gundik di kebun murbe ini." Dia tidak ingin menjadi selir kekaisaran, tetapi hanya ingin. Tatapan Gita yang menyapu Arjuna sekilas tampak penuh perasaan. Arjuna tidak melihatnya, tetapi Mentari yang bermata tajam melihatnya. Bibirnya melengkung kecil, senyum licik tersungging di wajahnya. "Aduh, Ibu," Yang Mulia Arjuna datang ke sini dengan susah payah, "kenapa Ibu membiarkannya berdiri? Cepat suruh Yang Mulia masuk." Usai berbicara, Mentari mencengkeram tangan Arjuna, kemudian menariknya ke dalam rumah tanpa menunggu persetujuan Gita. "Ibu, dari kota kekaisaran ke kebun murbe butuh waktu setengah hari. Yang Mulia Arjuna pasti sudah lapar. Tolong buatkan makanan." "Yang Mulia, ibuku tidak hanya pandai menenun dan memintal, tapi juga pandai memasak. Anda harus mencoba masakannya." Begitu Arjuna duduk, Mentari mulai berbicara tanpa henti. Gita, yang sedang menuangkan teh untuk Arjuna, merasa malu mendengar kata-kata putrinya. "Yang Mulia, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku pernah mendengar Paduka Kaisar memuji keterampilan memasak selir Gita," ujar Arjuna sambil tersenyum. Dia benar-benar bermaksud makan sebelum pulang. Tempat ini agak jauh dari kota kekaisaran, dan menang sudah lewat jam makan setelah dia pulang. Selain itu, dia ingin membahas industri garmen dengan Gita. Tidak mungkin selesai hanya dalam 1-2 patah kata. Selain itu, semua bahan Gita diproduksi dari kebun murbe. Bosan dengan makanan di kota kekaisaran, Arjuna ingin mencoba cita rasa pertanian yang asli. Paduka Kaisar yang terlalu memuji. Gita merasa makin malu, wajahnya memanas. Dia segera mengganti pokok bahasan. Dia menatap Mentari yang masih memegang tangan Arjuna. "Hei, kenapa kamu masih memegang tangan Yang Mulia? Seandainya kamu tidak malu, Yang Mulia juga tidak nyaman." "Oh." Mentari segera melepaskan tangan Arjuna. "Ah, aku lupa." Ada rona merah samar di wajah kecilnya. Entah mengapa, begitu Mentari memegang tangan Arjuna, dia tidak ingin melepaskannya. Tangan Arjuna begitu hangat, besar dan kuat. Benar-benar berbeda dari ibunya. Mentari diam-diam melirik Arjuna dan mendapati bahwa Arjuna tidak menyalahkannya. Sebaliknya, pria itu mengangkat tangannya, mengusap lembut rambut Mentari, kemudian berbicara dengan lembut. "Selir Gita, jangan menakut-nakuti Mentari seperti itu. Aku tidak merasa tidak nyaman." Arjuna tidak pernah menyangka bahwa Bab 642. Tindakan dan kata-katanya yang lembut akan mengacaukan seluruh hidup Mentari. Pada saat ini, jantung Mentari berdetak lebih cepat, wajahnya memerah sehingga dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Karena takut Gita dan Arjuna akan menyadari, dia pun berlari keluar dengan panik. Gita menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengira Mentari sedang tantrum. Setelah Mentari keluar, Arjuna dan Gita pun membicarakan bisnis pembuatan pakaian. Selain membuat pakaian jadi, Arjuna juga ingin menjual mesin jahit. "Yang Mulia, Anda benar. Kita harus menjual mesin tata. Lihat, Yang Mulia." Gita mengambil kuas dan kertas lalu menghitung sambil berkata, 10 tael adalah harga tertinggi untuk sehelai pakaian, tapi mesin tata bisa dijual seharga 500 tael per unit. Aku sudah mengamati bahwa banyak bagian dari mesin tata perlu diganti setelah digunakan untuk jangka panjang. Ketika pelanggan-pelanggan itu mau mengganti bagian-bagian itu, mereka harus membeli dari kita. Awalnya, Paduka Kaisar bertanya padaku berapa keuntungan yang bisa didapat dari penemuan mesin tata bagi kas negara. Aku bilang 100 juta tael. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku terlalu konservatif. Pasti lebih dari 100 juta tael, setidaknya.
Gita menjadi makin bersemangat saat berbicara. Arjuna menyaksikan dari samping dan merasa senang. Gita sudah sangat cantik, dia makin menawan saat bekerja. Tidak heran orang mengatakan bahwa wanita yang bekerja keras itu bersinar. Arjuna merasa bahwa sekarang Gita bersinar. Gita tiba-tiba merasa canggung, dia berhenti lalu mengangkat kepalanya. Saat tatapannya bertabrakan dengan Arjuna, dia menjadi panik. Yang mulia, apakah ada yang salah dengan ucapanku? Gita begitu panik hingga terbata-bata. Arjuna tersenyum tenang. Bagus, tidak ada yang salah. Tapi kenapa kamu berhenti? Kamu terlihat sangat gugup, ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, aku tidak merasa tidak enak badan. Astaga, sudah malam. Aku akan memasak untuk yang mulia. Gita mencari alasan, kemudian kabur. Karena dia tidak mungkin memberitahu Arjuna bahwa tatapan Arjuna membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Gita berlari ke dapur, menyentuh dadanya dengan tangannya, lalu bersandar di dinding dan terengah-engah. Ada apa dengan dirinya? Dia sudah kepala 3, putrinya juga sudah belasan tahun. Namun, mengapa jantungnya masih berdebar kencang seperti gadis muda yang baru saja melihat pujaan hati? Gita mengingatkan dirinya sendiri, jangan berhayal, bagaimana mungkin Yang Mulia Arjuna jatuh hati pada janda yang sudah punya anak sepertimu. Tepuk, tepuk, tepuk. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Gita. Selir Gita, kamu. Arjuna menatapnya dengan perhatian sembari bertanya, apakah kamu benar-benar tidak merasa tidak enak badan? Ya, benar. Yang Mulia pasti sudah lapar. Aku akan segera memasak. Makanannya akan segera siap. Gita begitu cemas sehingga dia mulai bekerja dengan tergesa-gesa. Kamu memasak. Kamu bahkan belum memasukkan beras. Arjuna tersenyum seraya menunjuk Gita yang membawa panci kosong, lalu meletakkannya di atas kompor. Ini. Biar aku saja. Arjuna mengambil panci dari Gita. Kenapa Yang Mulia bisa melakukan semua ini? Melihat gerakan terampil Arjuna dalam mengisi beras, mencuci beras, serta menambahkan air, Gita pun bertanya dengan heran. Arjuna menaruh panci ke dalam kompor, lalu berbalik untuk menyalakan api. Anehkah kalau aku bisa melakukan semua ini? Kamu seorang pria. Hanya karena aku seorang pria, apakah aku tidak perlu makan? Merasa Gita akan terus bertanya karena dia bisa memasak, Arjuna sontak mengalihkan pembicaraan. Selir Gita, aku benar-benar lapar. Aku ingin memakan ayam yang ada di kebunmu. Baik, aku akan segera menangkapnya. Gita berbalik, lalu berlari keluar. Ibu, kenapa wajahmu merah sekali? Arjuna mendengar suara Mentari dengan jelas. Bab 643. Setelah beberapa saat, Gita menangkap seekor ayam. Arjuna ingin membantu Gita mengurus ayam tersebut, tetapi Gita menolaknya. Karena tidak dapat membujuknya, Arjuna pun melakukan beberapa pekerjaan sederhana yang memerlukan usaha lebih. Mentari berdiri di depan pintu dapur, memandang Arjuna dan Gita yang sedang sibuk di dapur. Sudut bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan lesung pipi yang lucu. Ketika mereka bertiga duduk untuk makan, Mentari tiba-tiba mengambil sepotong paha ayam untuk Arjuna. Begitu Arjuna mengucapkan terima kasih, Mentari mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ayah, Mentari mengambil paha ayam untuk Yang Mulia, jadilah ayahku ya, Yang Mulia. Arjuna langsung tersedak makanannya. Gita dengan cepat menutup mulut Mentari. Mentari, jangan bicara sembarangan. Meskipun Mentari berbicara tidak jelas, Arjuna dan Gita mendengarnya dengan jelas. Dia bertanya, Ibu, apakah ibu tidak menyukai Yang Mulia? Mendengar hal tersebut, rona merah sontak muncul di wajah Gita yang dewasa dan elegan. Gadis ini benar-benar mempermalukannya. Omongan Mentari membuat Gita merasa sangat kesal. Dia ketakutan. Meskipun ketakutan, tatapan Gita pun tanpa sadar tertuju pada Arjuna. Dia menghadapi pria itu. Arjuna begitu bersemangat, begitu bijaksana, begitu bertanggung jawab dan begitu lembut. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai pria yang begitu unggul? Jantung Gita yang telah lama mati di bawah dada kiri berdetak kencang tanpa dia sadari. Hasrat yang telah terpendam dalam tubuh berusaha keras untuk melepaskan diri bagaikan binatang buas. Baik pikiran maupun tubuhnya, dia sangat mendambakan pria ini. Sedangkan Arjuna, seorang wanita yang begitu anggun, dewasa, cerdas dan bijaksana, duduk di hadapannya dengan tatapan lembut dan penuh makna. Bohong kalau Arjuna bilang dia tidak terpengaruh sama sekali. Seketika, hati Arjuna kacau balau. Dia agak sulit untuk mengendalikan diri. Akan tetapi, identitas Gita. Arjuna mengumpulkan pikirannya yang nyaris berkelana liar. Dia mengambil kaki ayam yang ditaruh Mentari ke dalam mangkuknya, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Ayam di kebun Murbe memang berbeda. Sungguh enak. Baguslah kalau Yang Mulia menyukainya. Pujian tulus Arjuna meredakan suasana canggung, juga membuat Gita senang. Dia merasa sangat puas karena mendapat pujian dari pria yang dia sukai.
Gita mengambil sepotong sayap ayam, lalu menaruhnya ke dalam mangkuk Arjuna sambil berkata dengan penuh rasa terima kasih. Yang mulia, terima kasih. Kalau bukan karena Anda, aku dan Mentari mungkin masih belum memiliki kebebasan sekarang. Sebelumnya kebun Murbei selalu dijaga oleh orang. Gita dan Mentari tidak bisa masuk dan keluar dengan bebas. Setelah dia berjasa kali ini, Yuda baru setuju untuk menarik pasukannya. Kebun Murbeimu tetap membutuhkan penjaga untuk menjaga gerbang. Kalau tidak, tidak aman. Aku akan meminta Paduka Kaisar untuk mengutus 2 pengawal istana nanti. Mendengar hal ini, Gita pun meletakkan sendoknya, lalu menarik Mentari untuk memberi hormat kepada Arjuna. Terima kasih, Yang Mulia. Suatu hari nanti, kami akan berusaha untuk membalas kebaikan Anda. Tatapan Gita begitu lembut, nada bicaranya juga demikian. Arjuna menggaruk kepalanya dengan malu. Membantu kalian juga membantu diriku sendiri, kalian tidak perlu bersikap begitu sungkan. Malam hari, Mentari dan ibunya mengucapkan selamat tinggal kepada Arjuna dengan enggan. Tidak lama setelah kereta Arjuna meninggalkan kebun Murbei. Ah! Penjaga yang mengemudikan kereta tiba-tiba mengencangkan tali kekang. Namun, sudah terlambat. Kereta berguncang hebat. Meskipun Arjuna berpegangan erat pada tepi kereta, dia tetap terlempar keluar dari kereta. Tepat saat Arjuna hendak menggunakan kekuatannya untuk mendarat di tanah, dia tiba-tiba jatuh ke dalam pelukan seseorang. Benar, pelukan seseorang, atau lebih tepatnya, seorang wanita. Bab 644. Wanita itu menggendongnya, lalu melompat ke kereta lain. Yang Mulia, cepat lindungi Yang Mulia. 3 penjaga melompat turun entah dari mana, kemudian mengepung kereta itu. Para penjaga ini adalah pengawal kegelapan Dewi. Meskipun Arjuna telah menolak sebelumnya, Dewi masih khawatir dan diam-diam meminta Ratna untuk membuat pengaturan. Arjuna sudah tahu bahwa ketiga penjaga ini mengikutinya, tetapi dia tidak ingin menyinggung Dewi, jadi dia pura-pura tidak tahu. Sebuah tangan terulur dari kereta, melambai kepada 3 pengawal tersebut. Kalian mundur, aku baik-baik saja. Arjuna sungguh baik-baik saja, karena aku merindukanmu sekali. Arjuna dengan tak berdaya menatap wanita yang duduk di atas pangkuannya, kemudian melancarkan serangan ciuman terhadapnya. Ciuman ganas tidak dapat lagi memuaskannya, jadi wanita itu mulai menanggalkan pakaian Arjuna. Plak! Arjuna menamparkan pantat wanita itu. Tuan, kenapa kamu memukul pantatku? Sakit sekali. Wajah cantik Disa berkerut. Meskipun dia kesakitan, dia tidak berhenti menangkal pakaian Arjuna. Awas, ini di kereta. Arjuna mengulurkan tangannya untuk menghentikan Disa, tetapi Disa menahannya. Dia memelototi Arjuna, lalu mengerucutkan bibir merahnya. Memangnya kenapa kalau kita di kereta? Jangan sok malu, seperti kita tidak pernah melakukannya di kereta saja. Setiap kali kita melakukannya di kereta, kamu juga sangat menikmatinya. Mengikuti perintah Arjuna, Disa meninggalkan ibu kota setengah bulan lebih untuk melakukan beberapa pekerjaan. Sudah setengah bulan ini dia tersiksa setiap malam. Tidak bisa. Pokoknya dia mau menebusnya, sekarang juga di dalam kereta. Arjuna merasa merinding. Potongan kain terakhir pada tubuhnya telah ditarik oleh Disa. Apalagi yang bisa Arjuna katakan? Dia hanya bisa patuh. Orang yang mengendarai kereta kebetulan adalah Ayumi. Sama seperti di Kabupaten Damai, dia mengendarai kereta yang berguncang hebat dan berisik itu berputar-putar di luar kota kekaisaran. Kak Disa, kamu kenapa? Di kediaman Arjuna yang terletak di ibu kota, Daisa mendengar gerakan Arjuna, kemudian dia keluar untuk menyambut sambil menggendong anak. Dia langsung melihat Disa yang turun dari kereta seraya berkacak pinggang. Wajah Disa memerah. Dia berbalik, matanya yang indah sedikit melebar. Digigit ular. Tadi Arjuna berubah menjadi aktif. Gerakannya penuh tenaga. Dia menggigit dan menghujam Disa dengan kuat. Setelah Disa memohon berkali-kali, Arjuna akhirnya mengizinkan Ayumi mengendarai kereta ke kota kekaisaran. Arjuna menyeringai, memperlihatkan senyum nakal. Ucapanmu tidak benar. Kamu yang menggigitku dulu, makanya aku membalas. Kamu. Disa menghentakkan kakinya, memegang pinggangnya sambil berlari ke dalam rumah. Omongan mereka sudah begitu jelas. Jika Daisa masih tidak mengerti apa yang terjadi, maka sia-sia dia sudah melahirkan anak. Arjuna mengalihkan pandangannya ke bayi yang ada di dalam gendongan Daisa. Ini Eka, kan? Sini, biar ayah gendong. Nama anak kembar 4 itu adalah Eka, Dwi, Tri, Catur. Disa yang memberi nama, tetapi Daisa tidak setuju saat itu. Katanya, terlalu biasa. Arjuna menyukainya sehingga diputuskan begitu saja. Sebenarnya aku juga sudah mau, Layu. Saat masuk ke rumah, Daisa tiba-tiba mengaitkan jari Arjuna, lalu berbicara dengan lembut. Arjuna tahu bahwa dia harus membayar banyak utang hari ini. Saat fajar, Arjuna menyelimuti Daisa yang menendang selimut, kemudian turun dari tempat tidur. Tuan. Begitu Arjuna keluar dari kamar, Disa menghampirinya. Sesuai instruksimu, orang itu telah dikawal secara diam-diam ke istana.
Sekarang dia berada di bawah pengawasan pribadi Komandan Ratna. Bagus. Sebelum menghadiri pengadilan pagi, Arjuna yang ada di ruang belajar memegang anak panah bulu, lalu melemparkannya dengan keras. Anak panah itu akhirnya mendarat di sebuah cakram. Disa melihat dalam diam. Arjuna memberitahunya bahwa ini disebut cakram terbang. Ada nama pada setiap kisi cakram terbang tersebut. Ada Yuda dan kedua putranya, Menteri Personalia, Menteri Ritus, serta Menteri Hukum. Anak panah yang dilempar Arjuna kebetulan mendarat pada nama Menteri Keuangan, Bara. Bab 645. Pada sidang pagi hari ini, Bara adalah orang pertama yang berbicara. Dia memegang giok, berdiri di tengah aula. Paduka Kaisar, setelah Arjuna dinaikkan menjadi Wakil Menteri Keuangan, posisi penentu nasib perbendaharaan negara masih kosong. Perbendaharaan negara adalah fondasi dinasti kita. Semoga Paduka Kaisar segera memilih seseorang untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. Kandidat penentu nasib perbendaharaan negara memang harus segera ditetapkan. Begitu Dewi selesai berbicara, Bara mengeluarkan sebuah daftar dari lengan bajunya. Hanya ada satu orang dalam daftar Bara. Setelah membaca nama yang tertera pada daftar, dia menambahkan, Paduka Kaisar, aku sudah menunjukkan kandidat ini kepada Yang Mulia Perdana Menteri. Perdana Menteri juga merasa bahwa orang ini memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk menjadi penentu nasib perbendaharaan negara. Bara menyebut Yuda. Dengan kata lain, dia tidak membiarkan Dewi membuat keputusan, melainkan hanya memberitahunya. Yuda tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk, menunjukkan bahwa Bara benar. Dewi mengencangkan cengkeramannya pada singgasana naga. Orang itu memiliki kemampuan. Hah! Orang yang Bara maksud adalah Devri, anak dari kakak perempuan Bara. Devri hanyalah seorang pemuda malas yang hanya tahu khayalan asmara. Satu-satunya kelebihan Devri adalah dia mendengarkan Bara. Jika Bara menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan pergi ke barat. Yuda paling menyukai orang yang penurut. Devri, cepat berterima kasih Paduka Kaisar atas anugerahnya. Tanpa menunggu Dewi mengangguk, Bara langsung meminta Devri untuk masuk ke aula. Di antara semua pejabat, selain Ardian dan Galang, beberapa pejabat menunjukkan kemarahan, beberapa pejabat lainnya tampak tenang. Mereka sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Dewi tidak punya hak untuk menentukan jabatan apa yang dipegang seseorang, yang penting hanya anggukan Yuda. Jika itu dulu, Dewi pasti sudah menelan amarahnya. Namun, sekarang berbeda dengan dulu. Dewi menatap Arjuna, Arjuna mengangguk pelan padanya. Tatapan Arjuna yang tajam memberitahu Dewi bahwa tidak ada masalah sarna sekali. Tunggu. Dewi menatap Bara dengan dingin, kemudian berkata dengan nada serius. Bara, apakah kamu bisa menilai orang? Dewi yang tiba-tiba bersuara, membuat Bara terkejut. Bukan hanya Bara, tetapi semua pejabat, termasuk Yuda, tercengang sejenak. Kecuali Arjuna. Apa maksud Paduka Kaisar? Mau secara terbuka melawan Yuda? Akan tetapi, apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya? Yuda mengangkat kepalanya, menatap Dewi tanpa rasa takut. Menyelesaikan 200.000 mantel katun, celana katun, dan selimut tepat waktu. Arjuna menjadi Wakil Menteri Keuangan. Mahesa, apakah kamu pikir dengan begitu kamu sudah bisa melawanku? Sungguh naif. Bisakah Danis yang berada jauh di utara membantumu? Bisakah Wakil Menteri Keuangan, yang dipromosikan secara resmi, tetapi sebenarnya diturunkan posisinya, membantumu? Joko, Paduka Kaisar mulai bicara konyol lagi. Dia pasti sakit kepala lagi. Cepat Papa Paduka Kaisar untuk istirahat di harem. Baik, Yang Mulia. Joko melambaikan kemoceng suci yang ada di tangannya, kemudian berkata dengan suara melengking. Kemarilah, Papa Paduka Kaisar ke aula harmoni tertinggi. Beberapa kasim jangkung kemudian masuk ke aula, langsung berjalan menuju Dewi. Siapa yang berani menyentuh Paduka Kaisar? Ardian dan Galang menghalangi singgasana naga. Dewi juga tidak diam, dia berteriak, Ratna, bawa orangnya masuk. Begitu Dewi selesai berbicara, Ratna membawa seorang pria yang tampak kotor ke dalam aula. Saat mereka melewati Bara, pria itu berteriak, Yang Mulia, tolong selamatkanku. Pada saat ini, setelah melihat laki-laki itu, wajah Bara yang awalnya ceria berubah pucat. Dia menunjuk lelaki itu dengan jari-jari gemetar. Kenapa kamu? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Lelaki itu terkejut. Yang Mulia, apa yang Anda katakan? Anda tidak mengenalku. Aku adalah. Cepat jalan. Ratna mendorong lelaki tersebut. Masalah apapun itu, katakan di depan Paduka Kaisar. Pria itu melangkah maju dengan gemetar sambil sesekali menoleh ke arah Bara. Begitu tatapan mereka bertemu, Bara langsung menghindarinya. Bab 646. Bam! Pria yang gemetar itu terjatuh, sedangkan Kemil kebetulan berada di sebelahnya. Kemil secara naluriah mengulurkan tangan untuk menarik, tetapi dia ditarik jatuh oleh pria itu. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Semua pengikut Yuda adalah penjilat.
Ketika mereka melihat Kemil jatuh, mereka semua berlari mendekat. Ada belasan pejabat yang mengelilingi Kemil. Seketika, aula menjadi kacau. Di tengah kekacauan ini, Kemil berbisik kepada pria itu. Apakah kamu ingin hidup? Lelaki itu tertegun sejenak, lalu spontan mengangguk. Mau. Oke, aku tanya padamu. Kamu dari mana? Hah. Pria tersebut kebingungan lagi. Tentu saja aku dari Brata. Salah, kamu. Aduh. Kemil sudah dipapa oleh Miko, orang pertama yang mendekat. Miko menatap ibu jari Kemil dengan tak tega. Ibu jari Kemil bengkak akibat terjatuh. Seperti kata pepatah, jari-jari terhubung ke hati. Yang mulia Kemil pasti sangat kesakitan. Mata Kemil memelotot. Sakit kepalamu. Jika tidak bisa menyanjung, lain kali tidak perlu melakukannya lagi. Ratna mendorong pria itu ke depan singgasana Naga Dewi. Berlutut. Basri, kenapa kamu mengajak beberapa pedagang dari negara Andaru untuk membeli kapas dalam jumlah besar di negara kita dan negara Tanawara sebulan yang lalu? Tanya Ratna dengan dingin. Hamba. Tatapan Basri bergerak cepat dengan panik, menatap bara lalu Kemil. Jawab. Teriakan Dewi membuat Basri takut. Pak, Paduka Kaisar, hamba tidak bersalah. Hamba tidak membawa pedagang dari negara Andaru untuk membeli kapas. Tatapan tajam Dewi tertuju pada Basri dengan dingin. Tubuh Basri bergetar makin hebat. Tahan, tahan. Basri terus menghibur dirinya sendiri. Walaupun dia ketakutan, dia juga tahu bahwa jika dia mengatakan sepatah kata sekarang, kepalanya mungkin akan putus. Paduka Kaisar, hamba benar-benar tidak bersalah. Dewi tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengalihkan pandangannya ke Ratna. Ratna segera mengerti, dia berteriak ke arah luar aula. Masuk. Hei, dengar. Aku tidak membual, kan? Yang mulia Ratna memanggil kita, ayo cepat masuk. Suara gembira terdengar dari luar aula. Pada hari Tama membawa 200.000 jaket bulu bebek ke luar kota. Tamael, Disa dan Dharma juga meninggalkan kota bersama. Setelah melihat mesin jahit buatan Arjuna, Biman, orang kepercayaan Daksana, tidak kunjung kembali ke negara Tanawara. Arjuna lantas memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar beberapa informasi dari negara Tanawara guna mendapatkan 20 mesin jahit. Menurut informasi Daksana, Tamael dan Disa pergi ke kota Taman Jati bersama. Saat suara di luar aula terdengar, Tamael menarik belasan pengusaha berjalan masuk ke aula pengadilan Bratajaya dengan bangga. Melihat para pengusaha itu, para menteri yang ada di aula pun menunjukkan tatapan meremehkan. Para pengusaha rendahan. Mungkin sudah terbiasa dengan tatapan rendah dari pejabat, para pengusaha pun tidak memedulikan ekspresi pejabat. Mereka yang pertama kali masuk ke aula pengadilan kekaisaran pun menoleh ke sana-sini dengan penasaran. Jadi inilah istana emas yang legendaris. Begitu cantik, begitu megah. Arjuna, Arjuna. Ketika melewati Arjuna, Tamael dengan gembira memanggil Arjuna dengan suara rendah. Arjuna sungguh menakjubkan. Setelah mengikuti Arjuna, Tamael tidak hanya menjadi orang yang sangat kaya, dia juga bertemu dengan Paduka Kaisar. Sekarang dia bahkan dapat masuk ke Istana Emas. Dia pasti telah melakukan banyak kebaikan di kehidupan sebelumnya sehingga bertemu Arjuna. Suster Tamael, ini adalah aula tahta emas. Berjalanlah dengan hati-hati. Arjuna yang merasa tak berdaya hanya mengingatkan dengan suara kecil. Bab 647. Paduka Kaisar, aula tahta emas adalah tempat membahas urusan negara. Bagaimana boleh membiarkan sekelompok pedagang rendahan mencemarinya? Begitu Yuda selesai berbicara, sejumlah menteri di belakangnya menimpali. Terutama Menteri Ritus, Miko. Aula utama terletak di jantung Nadinaga, sekaligus merupakan tempat suci. Para pedagang busuk memang tidak boleh memasuki tempat ini. Paduka Kaisar, tolong usir mereka. Paduka Kaisar, mohon turunkan perintah. Semua orang berlutut di pengadilan. Tampaknya jika Dewi tidak memerintahkan para pedagang ini untuk pergi, mereka akan memaksa Kaisar turun tahta. Dewi menahan pemaksaan tersebut. Dia duduk tegak, menghadapi tatapan-tatapan memaksa itu. Pedagang rendahan. Wahai para menteriku, apakah kalian tidak memakan beras yang diangkut dan dijual oleh para pedagang setiap hari? Apakah kalian tidak menyalakan lampu minyak yang dijual oleh para pedagang? Apakah kalian tidak memakai pakaian yang dijual oleh para pedagang? Begitu kata-kata tersebut keluar dari mulut Dewi, para pengusaha yang dihina hingga merasa malu dan ingin pergi, langsung berkaca-kaca matanya. Pelajar, petani, pengrajin, pedagang. Sejak mereka mulai berbisnis, mereka ditakdirkan untuk direndahkan. Jangankan pejabat-pejabat rendahan, bahkan pelajar miskin biasa bisa bersikap sombong kepada mereka. Paduka Kaisar, belasan pengusaha, termasuk Tamael, berlutut di lantai. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Baik sikap maupun nada bicara mereka sangat tulus. Berdirilah. Dewi juga merasakan kegembiraan yang tak tergambarkan. Ini adalah pertama kalinya sejak dia naik tahta, begitu banyak orang berlutut untuk menyembahnya dengan sikap yang begitu tulus.
Para menteri di istana berlutut dan memberi penghormatan kepadanya hanya sekadar formalitas. Rakyat jelata di luar berlutut dan memberi penghormatan kepadanya hanya karena mereka takut terhadap kekuatan kaisar. Arjuna lah yang mengajarinya kata-kata tersebut. Saat tatapan Dewi bertemu dengan tatapan Arjuna, Arjuna memberinya senyuman memuji. Dewi dapat menerobos ide-ide yang melekat, berbicara mengikuti kata-katanya. Sungguh hebat. Di pojok aula, seorang lelaki tua yang bersandar di kursi dan tampak lesu, membuka matanya sedikit. Dia adalah Menteri Personalia, Hotman. Sebelum Arga meninggal, Hotman jatuh sakit parah dan tidak bisa bangun. Karena alasan inilah, dia yang dekat dengan Arga terhindar dari penganiayaan Yuda. Setelah Hotman jatuh sakit, Kementerian Personalia diambil alih oleh Wakil Menteri Personalia, Mandala. Mandala adalah orangnya Yuda. Selama ini, Mandala menyuruh orang mengangkat Hotman ke aula pengadilan setiap hari. Kelihatannya, Mandala menghormati Hotman. Namun kenyataannya, Mandala ingin menyiksa Hotman, membuatnya mati lebih cepat. Tubuh Hotman menjadi makin kurus. Alih-alih ikut rapat, berdiri tegak saja dia tidak bisa. Mandala bahkan dengan munafik meminta kursi untuk Hotman. Hotman menatap Dewi. Sedikit tatapan bangga terpancar dari matanya. Setelah hari ini, Paduka Kaisar akan mendapat dukungan penuh dari semua pengusaha di Bratajaya. Meskipun pedagang merupakan sebagian kecil dari populasi, mereka mengendalikan sejumlah besar uang. Teknik hebat ini. Tatapan Hotman beralih ke Arjuna. Pasti dia yang mengusulkannya kepada Paduka Kaisar. Penilaian Arga memang akurat. Tidak seperti dirinya. Cahaya di mata Hotman tiba-tiba meredup. Dia benar-benar buta sehingga percaya pada Mandala yang tak berperasaan. Dewi, yang duduk di singgasana naga, menunjuk Basri. Pedagang-pedagang sekalian, apakah kalian mengenali orang ini? Tentu saja kenal. Sebulan yang lalu, pria ini membawa beberapa pedagang dari negara Andaru untuk membeli semua kapas di gudangku. Benar, pedagang dari negara Andaru juga datang untuk membeli kapas dariku. Mereka bahkan menginginkan kapas yang belum dipetik oleh petani. Basri. Tatapan dingin Dewi berlabuh pada Basri. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Bab 648. Tubuh Basri bergetar. Aku. Pasukan serigala sedang berperang melawan orang-orang suku Tawari yang menyerbu bagian utara. Cuaca tiba-tiba dingin sehingga pasukan serigala sangat membutuhkan pakaian dan celana katun. Kamu malah memanfaatkan kesempatan ini untuk memimpin para pedagang dari negara Andaru membeli begitu banyak kapas dari negara kita. Katakan, apakah kamu bersekongkol dengan pihak musuh? Begitu Dewi selesai berbicara, para pedagang segera berkata, Paduka Kaisar, dia pasti telah bersekongkol dengan musuh. Ketika para pedagang dari negara Andaru datang untuk membeli kapas, mereka tidak hanya mengambil kapas di gudang, tapi juga kapas di ladang yang belum dipetik. Jangankan biji kapas, mereka bahkan tidak membuang kulit kapas. Kami sempat heran kenapa mereka membeli kapas yang bahkan biji dan kulitnya belum dibersihkan dengan harga tinggi. Dia pasti ingin membuat pasukan serigala mati kedinginan, dia adalah pengkhianat. Paduka Kaisar. Ardian melangkah keluar dari antara para menteri. Pasukan serigala adalah fondasi negara kita. Orang yang menghancurkan fondasi ini harus diberi sanksi dipisahkan dengan kereta. Aku. Kata, dipisahkan dengan kereta, membuat Basri ketakutan hingga berkeringat dingin dan tak bisa berbicara. Dia memandang Bara untuk meminta bantuan. Namun saat Bara melihat tatapannya, Bara menghindarinya seakan-akan Basri adalah wabah. Sebagai upaya terakhir, Basri mengalihkan perhatiannya ke Kemil. Sebelum tatapannya menemukan Kemil, Kemil sudah berbicara. Paduka Kaisar, pengkhianat memang harus dihukum mati, tapi namaku bukan Basri. Basri tiba-tiba mengangkat kepalanya. Namaku Dadan Elangga. Aku bukan dari Bratajaya, tapi dari negara Andaru. Perusahaan dagang keluarga Elangga di negara Andaru. Maukah kamu coba cari tahu, Kaisar Bratajaya? Dasar pencuri, atas dasar apa kami mendengarkan secara sepihak, maki Kemal sambil mendekat. Dia mencengkeram kerah baju Basri, kemudian menariknya. Tak, sebuah benda jatuh dari tubuh Basri. Setelah dilihat lebih detail ternyata sebuah kartu kecil. Kartu kecil adalah benda yang dibawa orang zaman kuno saat bepergian. Terdapat informasi dasar orang yang membawanya pada kartu kecil tersebut. Bisa dikatakan seperti KTP yang ada di zaman modern. Tamael yang lamban, mengambil lalu melihatnya. Tatapannya sontak menjadi muram. Melihat Tamael tidak segera menjawabnya, Kemal pun menyambarnya dengan tidak sabar. Benda apa yang kamu pungut itu? Kartu kecil. Haha, Kaisar Bratajaya. Begitu Kemal menyebut kartu kecil, Basri langsung berteriak, bunuh aku kalau berani. Kemal yang meletakkan kartu kecil itu di tubuh Basri. Basri sudah mengerti apa yang maksud Kemil ketika Kemil bertanya dari mana dia berasal. Dalam misi kali ini, dia menggunakan identitas palsu sebagai pedagang dari negara Andaru. Dewi mengepalkan tangannya ketika Yuda berkata, Paduka Kaisar, jangan impulsif.
Pengusaha dari semua negara dapat melakukan kegiatan bisnis apapun di negara lain selama kegiatan tersebut sah dan mematuhi peraturan. Ada pedagang dari negara Andaru yang berbisnis di Bratajaya, ada juga pedagang dari Bratajaya yang berbisnis ke negara Andaru. Membunuh pengusaha negara lain tanpa alasan adalah hal yang tabu. Terutama pedagang dari perusahaan dagang besar. Kaisar Bratajaya, kalau mau membunuhku, cepat lakukan. Kalau tidak mau bunuh, cepat lepaskan aku. Jangan membuang waktuku. Basri begitu arogan sehingga semua menteri merasa marah. Pedagang memang penjahat yang hina dan licik. Sungguh memalukan ada orang seperti itu di dalam aula ini. Benar. Sekalipun pedagang melakukan kejahatan, langsung bawa saja ke Departemen Hukum. Memang tidak pantas membawanya ke sini. Para menteri saling menimpali. Tujuannya hanya satu, agar Dewi memberi perintah untuk mengusir Basri dan yang lainnya. Inilah tujuan sebenarnya dari sikap arogan Basri. Selama dia keluar dari Istana Emas ini, maka kepalanya akan aman. Bara pun tidak akan dilibatkan. Basri adalah putra dari kakak sepupu perempuan Bara di kota Tamanjati. Dia cerdas dan pandai berbisnis. Beberapa waktu lalu, Bara yang selama ini selalu memandang rendah keluarga Basri, tiba-tiba kembali dari ibu kota. Bara memberi Basri sejumlah besar uang, serta berjanji akan membantu perusahaan dagangnya menjadi yang terbesar di kota Tamanjati setelah misi berhasil. Dia melakukan pekerjaan dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada yang curiga bahwa dia bukan dari negara Andaru. Tak disangka. Bab 649. Saat dia menerima pesanan pengadilan dari Bara dan sedang menghitung uang di rumah dengan gembira, seorang wanita galak yang membawa busur dan anak panah masuk ke dalam rumahnya. Kaisar Bratajaya, apakah kamu bisu? Haha. Basri berhenti memarahi Dewi. Dia menunjuk para menteri sambil terbahak. Tak disangka Kaisar Bratajaya kalian ternyata bisu. Dewi sangat marah. Ratna pun sama. Kenapa dia begitu ceroboh, tidak memeriksa Basri dengan teliti. Ada kartu kecil pada tubuhnya pun tidak tahu. Rendra, Yuda bersuara. Bawa pedagang dari negara Andaru ini. Tunggu. Arjuna menyingkirkan para menteri yang berdiri di depannya, lalu berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia berhenti di depan Basri, kemudian bertanya dengan nada datar. Cari mati. Ya. Basri mengangkat dagunya. Cari mati. Kamu yang akan membunuhku. Arjuna mengangguk pelan. Tentu saja, tapi... Saat Arjuna melewati Basri, dia bertanya dengan suara pelan. Apakah kamu ingin hidup? Tubuh Basri membeku. Dia telah mendengar pertanyaan itu 2 kali dalam waktu yang singkat. Tanpa menunggu jawaban Basri, Arjuna dengan pelan berkata, kalau ingin hidup, jangan kasih celah. Begitu selesai berbicara, Arjuna sudah berjalan melewati Basri. Arjuna berjalan ke aula samping. Tak lama kemudian, Dharma keluar dari aula samping, menuntun seorang pria parubaya mengenakan topi bulu musang dan perhiasan emas dan perak. Pria itu datang ke tengah aula, lalu memberi hormat kepada Dewi. Aku Kresna Elangga dari negara Andaru, datang untuk menemui Paduka Kaisar Bratajaya. Negara Andaru dan Bratajaya sedang berperang, aku seharusnya tidak datang. Yang mulia. Kresna baru setengah berbicara, seseorang di aula tiba-tiba berteriak. Bara yang tiba-tiba jatuh dipapah oleh petugas di dekatnya. Siapa kamu? Basri menanyai Kresna. Kedatangan Kresna membuat orang-orang sangat tidak senang sekaligus gelisah. Jika mereka mendesak lebih jauh, Mahesa akan melepaskan Basri. Orang ini malah tiba-tiba muncul. Sungguh menyebalkan. Wah! Tamael melangkah maju, kemudian berteriak kaget. Bukankah tadi kamu mengatakan bahwa kamu dari perusahaan dagang keluarga Elangga di negara Andaru? Kamu tidak mengenal kepala keluargamu sendiri. Begitu kalimat Tamael terlontar, ekspresi orang-orang di aula pun berubah. Yuda yang tadinya tenang dan percaya diri pun, ekspresinya menjadi muram. Kaki Bara mulai gemetar, dia hampir kehilangan keseimbangan. Begitu pula dengan Basri yang arogan itu. Bam! Dia, Basri, yang jatuh ke lantai, segera menunjuk Bara. Dia adalah pamanku. Sebulan yang lalu, dia datang ke rumahku dan memberiku 500.000 koin perak untuk memintaku pergi ke negara Andaru guna mencari orang-orang dari perusahaan dagang Elangga. Tujuannya untuk memohon mereka datang ke Bratajaya untuk membeli kapas dalam jumlah besar. Dasar penjahat licik, kamu fitnah. Kamu sendiri akan mati, malah melibatkanku, teriak Bara dengan marah. Aku menuduhmu. Perak yang kamu berikan kepadaku tidak terdapat tulisan, kas negara, walau telah dicairkan, tapi kantong yang digunakan untuk mengisi perak malah terbuat dari kulit buaya. Coba aku tanya, kas negara mana yang mampu menggunakan kulit buaya untuk mengisi perak? Kantong itu disimpan di ruang bawah tanah rumahku. Paduka Kaisar bisa mengutus seseorang untuk mengambilnya. Selain itu, meskipun aku orang biasa, aku juga tahu bahwa untuk menarik 500.000 perak dari kas negara harus mendapatkan tanda tangan menteri. Paduka Kaisar juga bisa menyelidikinya dari sini. Begitu Basri selesai berbicara, para menteri di aula pengadilan mulai berbicara, termasuk pengikut Yuda.
Mereka boleh mengikuti Yuda dan mengabaikan perintah Dewi. Akan tetapi, mereka sangat membenci pengkhianatan yang bersekongkol dengan musuh. 500.000 tael perak. Menteri Keuangan kita menghabiskan uang dari kas negara untuk membeli kapas bagi negara musuh. Sungguh tidak masuk akal. Ini adalah pengkhianatan. Tidak, tidak. Bara begitu panik hingga dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Bukan seperti itu, aku jelas-jelas mengikuti instruksi Yuda. Yuda juga mengatakan bahwa Paduka Kaisar pasti tidak dapat menemukan Basri. Tatapan panik Bara tertuju pada Yuda. Bab 650. Hanya, Yuda mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Bara. Yang mulia, Bara mencengkeram Yuda erat-erat. Dia seperti orang tenggelam yang mencengkeram sepotong kayu apung yang dapat menyelamatkan nyawanya. Aku tahu Anda akan menyelamatkanku. Bao. Yuda tiba-tiba mencabut pedang Rendra, kemudian menusuk jantung Bara. Gawat. Ratna melompat mendekat, tetapi sudah terlambat. Siu. Pedang di tangan Yuda sudah menusuk jantung Bara. Yang mulia, kenapa kamu? Mata Bara terbelalak, ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. Selain putranya sendiri, Yuda paling mempercayai dan menghargai Bara. Kenapa Yuda begitu kejam? Kenapa? Karena pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh harus dihukum mati. Cengkeraman Yuda pada pedang tiba-tiba mengerat. Yuda, kamu. Bam. Bara terjatuh dengan keras ke lantai. Hingga ajal menjemputnya, matanya terus tertuju pada Yuda. Semua orang bisa melihat bahwa Bara meninggal dengan tidak terima. Ketika perhatian semua orang tertuju pada Yuda dan Bara, Kemal pun menghunus pedangnya, kemudian mengayunkannya ke arah Basri. Kali ini Ratna sempat menghentikannya, tetapi dia dihentikan oleh Arjuna begitu dia melangkah. Sekalipun Basri dapat memberikan banyak bukti, pada akhirnya tidak akan mengarah pada Yuda dan anak-anaknya. Basri sudah mengkhianati Bara, maka nyawanya sudah tak bernilai. Seorang pengkhianat harus dibunuh. Setelah mayat Bara dan Basri diseret keluar aula, Yuda menunjukkan wibawanya. Aku tegaskan di sini, siapapun yang berani mengkhianati negara dan bersekongkol dengan musuh akan mengalami nasib yang sama seperti Bara dan Basri. Arjuna hampir bertepuk tangan ketika mendengarnya. Orang yang mengkhianati negara dan bersekongkol dengan musuh mengancam akan membunuh orang yang bersekongkol dengan musuh. Sungguh menakjubkan. Sungguh luar biasa. Para pejabat di aula sudah terbiasa dengan pemandangan sadis di pengadilan, jadi mereka segera tenang. Ekspresi mereka acuh tak acuh dan tenang, seolah kejadian tadi tidak pernah terjadi. Lain halnya dengan para pengusaha. Selalu dikatakan bahwa dunia bisnis seperti medan perang, tetapi aula pengadilan ini bahkan lebih menakutkan daripada dunia bisnis. Semua orang begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Beberapa orang yang penakut bahkan sampai pingsan. Ketika mereka menerima perintah untuk meninggalkan aula, mereka berlari lebih cepat dari yang lain. Menjadi pejabat memang memiliki kekuasaan besar, tetapi risikonya juga besar. Menjadi pebisnis lebih bebas. Para pedagang yang melarikan diri tentu saja menarik tatapan menghina dari para menteri. Tak lama kemudian, suasana aula itu kembali hening dan serius seperti biasanya. Paduka Kaisar. Yuda mengangkat sepotong giok sambil berkata dengan suara keras. Jabatan Menteri Keuangan sangatlah penting. Paduka Kaisar harus segera menunjuk Menteri Keuangan baru. Dewi begitu gembira hingga dia hampir tidak bisa menahan senyumnya. Sebelumnya, ketika Arjuna mengatakan akan menyingkirkan Bara, kemudian menjadi Menteri Keuangan. Dewi merasa bahwa Arjuna sedang berhayal, bahkan memarahinya. Sungguh tak disangka, Arjuna benar-benar melakukannya. Selain itu, tidak perlu mereka sendiri yang menyingkirkan Bara. Sekarang Bara sudah meninggal, orang yang tepat untuk mengambil alih adalah Arjuna, Wakil Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas Departemen Keuangan. Yuda benar. Jabatan Menteri Keuangan sangat penting, tidak boleh kosong. Dewi sangat gembira hingga suaranya terdengar gemetar. Aku umumkan bahwa Menteri Keuangan yang baru adalah Paduka Kaisar. Miko keluar sambil membawa gioknya. Aku merekomendasikan Kemil untuk menjadi Menteri Keuangan. Dewi hendak marah, tetapi Miko lanjut berkata, berdasarkan aturan, ketika menteri tiada, wakil menteri yang akan menggantikan. Tapi wakil menteri keuangan Arjuna baru menjabat sebentar dan berasal dari keluarga petani, pengetahuannya sedikit. Dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk jabatan itu. Miko tidak hanya mengatakan bahwa Arjuna tidak kompeten, tetapi juga mengejeknya adalah seorang petani.